Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen yang terhormat dan teman-teman yang bahagia. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan final project supply chain management. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Fatur Rahman sebagai moderator, ada Mbak Novianti Nurrahmah, ada Mas Handika Nurhidayat, ada Mbak Gita Andrea, dan ada Mas Syafari Kosi Darmawan. Untuk bab 1, saya akan menjelaskan tentang pentingnya transformasi digital pengolahan rantai pasok. Perkembangan teknologi informasi mengubah pengolahan rantai pasok yang dulunya dilakukan secara profesional beralih menjadi SCM. Dengan SCM, perusahaan akan memperoleh keunggulan yaitu peningkatan kecepatan respon, akurasi informasi lebih baik, efisiensi operasional meningkat. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas 5 topik, yaitu SCM Simulation, Balance Scorecard, Risk Management, MCDM, dan Data Visualization. Dalam modul 1, kami melakukan Beer Game Simulation perusahaan FMCG dengan durasi 52 minggu, dengan melibatkan 4 entitas, yaitu retailer, wholesaler, distributor, dan factory. Pada fase awal, hasilnya relatif stabil. Namun pada fase menengah mulai terjadi keseimbangan. Dan pada fase akhir muncul bullwhip effect. Bullwhip effect menjadikan order application antara level 1 ke level berikutnya. Antara retailer menuju wholesaler, distributor menuju ke factory. Yang menyebabkan biaya cenderung meningkat. Distributor menanggung beban biaya tertinggi yaitu sebesar 96.044 US dollar dari total biaya kumulatif yaitu 289.324 US dollar. Untuk penyebab utamanya yaitu demand signal processing, lead time, delay informasi, dan perilaku over ordering. Untuk sebelah kanan ini adalah fluktuasi diagram jumlah stok, incoming order, outgoing order, dan total biaya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan secara bergantian oleh teman saya. Dipersilakan. Modul 2, Business Process dan Score Model. Kami menggunakan perusahaan FMCG kosmetik yang dikaji memiliki karakteristik produk yang cepat, bergerak dengan permintaan tinggi yang dipengaruhi oleh tren musiman dan kompetisi yang ketat. Kemudian, diagram business process menggambarkan alur integrasi dari 5 departemen utama yaitu ada marketing, production, quality control, warehouse and logistik, serta customer. Dimulai dari penerimaan purchase order hingga konfirmasi pengiriman produk. Proses dimulai saat customer mengirimkan pesan, kemudian dilanjutkan dengan validasi order, perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, manufaktur kosmetik, inspeksi kualitas, penyimpanan, dan labeling produk, hingga picking, pengiriman, dan konfirmasi delivery ke pelanggan. Kemudian untuk 3 titik kritis yang memerlukan perhatian khusus ada order validation and processing pada marketing and sales karena kesalahan validasi pada tahap awal dapat menyebabkan dampak berantai ke seluruh supply chain dan mengakibatkan inefisiensi operasional. Yang kedua ada quality testing and inspection pada quality control karena kegagalan mendeteksi produk cacat berdampak langsung pada kepuasan pelanggan. Yang berpengaruh pada reputasi brand di pasar yang sangat kompetitif ini. Kemudian yang ketiga ada product delivery and confirmation pada warehouse and logistik karena keterlambatan atau kegagalan pengiriman dapat menyebabkan kehilangan pelanggan terutama dalam industri FMCG yang sangat sensitif terhadap service level. Selanjutnya kita akan membahas tentang skor model. Disajikan tabel skor model perusahaan FMCG kosmetik pada implementasi skor model ini menghasilkan skor total di 90,09, menempatkan perusahaan dalam eh, kategori excellent dengan kinerja lantai pasok di atas rata-rata, mencerminkan prioritas operasional pada make di 0,31 atau 31%, juga ada deliver di
24%, kemudian ada source di 22%, kemudian dilanjut oleh plan di 12%, dan juga return di 11%. Analisis menunjukkan bahwa perusahaan unggul dalam aspek reliability atau rata-rata tertimbang 93,1 dan responsiveness di 92,5. Namun, masih memerlukan optimasi pada dimensi cost di 82,2 dan juga agility di 84,8, mengindikasikan fokus yang kuat pada kualitas dan layanan pelanggan dalam peluang peningkatan efisiensi biaya. Juga terdapat keunggulan perusahaan ini menunjukkan excellent pada 3 KPI tertinggi, yaitu pada quality control mencapai 98 poin KPI 10, procurement cycle time di 97 poin dengan KPI 6, dan juga documentation accuracy 95 poin pada KPI 1. Terdapat tantangan area perbaikan kritis teridentifikasi pada 3 KPI terendah, yaitu pada Return Impact Assessment di 78 poin dengan KPI 24, Cost to Plan 79 poin dengan KPI 2, juga pada Distribution Cost di 82 poin KPI 20. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Handika. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Handika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 3, yaitu Supply Chain Risk Assessment, di mana kelompok kami mengambil studi kasus perusahaan FMCG di bidang kosmetik dengan analisis risiko dilakukan pada 5 departemen utama yang ada, yaitu ada Departemen Purchasing, Manufacturing, Warehousing, Sales, dan juga Logistik. Lalu pada modul ini kami memperoleh 3 nilai utama, ada nilai ARP, ada nilai RPN, dan juga ada nilai RSV. Nilai ARP sendiri merupakan agregat risk potential, di mana nilai ini mengukur nilai resiko secara agregat berdasarkan pada sumber resiko. Lalu kemudian ada nilai RPN atau risk priority number. Ini mengukur prioritas resiko didasarkan pada nilai occurrence, severity, dan juga detection dari resiko itu sendiri. Lalu ada nilai RSV, di mana nilai RSV ini digunakan pada metode HOR atau House of Risk untuk mengukur tingkat keparahan dari risk event sebelum kemudian datanya dikombinasikan dengan nilai sumber resiko untuk kemudian menghitung nilai ARP. Lalu berdasarkan pada hasil analisis House of Risk, risk agent A11, yaitu terkait supplier bahan baku yang tidak dipercaya memiliki nilai ARP tertinggi, dan strategi mitigasi yang paling efektif berdasarkan pada total effectiveness score adalah dengan melakukan audit supplier secara berkala. Selanjutnya, berdasarkan pada analisis FMEA, prioritas penanganan yang harus diprioritaskan adalah resiko produk dicuri atau hilang dengan nilai RPN tertinggi sebesar 378. Ini harus menjadi fokus utama perbaikan oleh perusahaan karena menggabungkan tingkat kejadian, keparahan, dan kesulitan yang cukup sulit dideteksi. Lalu untuk dampak strategis dari analisis RSV adalah kesalahan strategis penjualan, di mana nilai RSV memiliki nilai tertinggi sebesar 49. Hal ini perlu menjadi catatan bahwa resiko ini berkaitan dengan dampak jangka panjang terhadap revenue dan juga positioning perusahaan di industrinya. Lalu untuk terdapat juga sedikit penjelasan mengenai perbedaan RPN dan juga RSV, di mana terdapat perbedaan secara prioritas resiko berdasarkan nilai RPN dan RSV, di mana resiko dengan RPN tertinggi belum tentu memiliki RSV tertinggi, dan sebaliknya. Hal ini menunjukkan pentingnya penggunaan kedua metrik pengukuran secara komplementer untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Nilai RPN digunakan untuk urgensi penanganan dan nilai RSV digunakan untuk pemahaman dampak fundamental terhadap bisnis suatu perusahaan. Nah, yang ketiga ada gambar scatter plot diagram, di mana pada posisi kanan atas sekitar sini, lalu ada posisi kanan bawah di sini, ada posisi kiri atas di sini, dan posisi kiri bawah di sini. Pada diagram ini menjelaskan prioritas resiko dari masing-masing resiko yang ada, di mana data pada bagian kanan atas memerlukan tindakan yang sesegera mungkin untuk menentukan atau menemukan solusi terkait masalah yang dihadapi. Model 4, Multi Kriteria Decision Making.
Nah, di sini berdasarkan data yang didapatkan pada studi kasus, untuk diketahui performance dari masing-masing supplier botol plastik adalah sebagai berikut. Nah, terdapat 5 supplier yang dapat kita lihat di sini dengan kriteria yaitu price, quality, delivery, term of payment, dan capability. Nah, ini merupakan struktur hierarki perusahaannya. Nah, di sini kita mendapatkan preferensi level yang akan digunakan untuk mengisi penilaian pada aplikasi software super decision, di mana satu itu merupakan intensitas importance yang terendah dan yang penting itu adalah 9, yaitu absolute importance. Kemudian ini merupakan penilaian dari kelompok kami terhadap yang pertama ini ada goals versus kriteria, yang kedua itu price of supplier, yang ketiga itu ada quality of supplier, yang keempat yaitu delivery of supplier, dan yang kelima itu ada payment terms of supplier. Nah, berdasarkan dari penilaian yang kami lakukan, didapatkan hasil yang berupa bobot kriteria utama itu didapatkan fokus perusahaan kami itu berada pada capability dan delivery, bukan sekedar harga. Yang mana nilai capability itu merupakan kriteria yang paling penting dengan bobotnya 0,236, lalu diikuti oleh delivery, price, quality, dan payment of terms. Kemudian setelah dievaluasi, supplier per kriterianya didapatkan bahwa supplier D memegang nilai tertinggi pada price dan delivery. Kemudian supplier A pada quality, payment of term, dan capability. Nah, karena itu dapat disimpulkan bahwa supplier A dan supplier B direkomendasikan sebagai pilihan utama untuk menjaga kontinuitas supply chain FMCG perusahaan kami. Kemudian dilihat dari tabel ini juga, dilihat dari grafik batang ini, menunjukkan bahwa dominasi supplier D secara visual, di mana supplier D itu mendapatkan nilai skor tertinggi pada nilai ideal, yaitu 1, yang merupakan pilihan terbaik. Sedangkan supplier A itu di peringkat 2 dengan idealnya 0,854, supplier C itu peringkat ketiga dengan ideal 0,715, dan yang terakhir itu ada supplier B dan E dengan nilai terendah yang mana performanya hampir serupa. Nah, oleh karena itu, supplier D dipilih sebagai mitra utama pengadaan packaging botol karena unggul di price, delivery, dan payment of terms-nya. Namun, sebagai alternatifnya, kita punya 2 alternatif di sini. Yang pertama, ada supplier A, yang mana dijadikan backup supplier karena unggul dalam quality dan capability. Nah, yang kedua itu ada dengan cara menerapkan strategi dual sourcing, yaitu menggunakan supplier D dan A untuk meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi risiko ketergantungan. Selanjutnya pada modul 5 data visualization, kami menganalisis 9.994 data transaksi penjualan yang mencakup informasi produk, pelanggan, waktu pemesanan, serta pengiriman. Semua data tersebut diolah menggunakan software Power BI untuk menghasilkan visualisasi yang informatif dan mudah dipahami oleh manajemen. Kami menampilkan beberapa jenis grafik utama yaitu pie chart, bar chart, dan line chart. Pada pie chart terlihat bahwa wilayah West memberikan kontribusi profit tertinggi dibanding wilayah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa strategi penjualan di wilayah tersebut berjalan sangat efektif dan dapat dijadikan acuan bagi wilayah Central dan South yang kontribusinya masih rendah, yaitu sekitar 13 hingga 16%. Kemudian line chart memperlihatkan adanya peningkatan penjualan produk furniture menjelang akhir tahun. Lonjakan ini kemungkinan besar disebabkan faktor musiman atau peningkatan aktivitas bisnis. Sehingga perusahaan perlu mengantisipasi dengan menyiapkan stok dan kapasitas logistik tambahan. Sementara itu, bar chart menunjukkan bahwa pelanggan paling banyak memilih standar kelas untuk pengiriman karena lebih ekonomis. Namun, layanan same day masih kurang diminati yang bisa menjadi peluang evaluasi strategi harga dan layanan. Ini adalah fitur dashboard interaktif menggunakan slicer dan final chart. Fitur slicer membantu pengguna melakukan penyaringan data dengan cepat tanpa perlu membuka laporan tambahan, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih efisien. Sedangkan panel chart menunjukkan adanya penurunan volume transaksi dari segmen consumer sebesar 100% ke home office sebesar 37%. Artinya segmen konsumen individu masih mendominasi pasar, sementara segmen korporat dan home office perlu diperkuat melalui strategi promosi yang lebih terarah. Hasil analisis pada dashboard ini memperlihatkan bahwa pendekatan visualisasi data dengan software Power BI dapat memberikan insight dan
yang sangat cepat dan akurat. Dengan visualisasi yang komprehensif, perusahaan mampu memahami tren penjualan, mengidentifikasi wilayah potensial, serta memonitor performa produk dan layanan secara real time. Hal ini membuktikan bahwa teknologi analisis data menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan strategis di era digital supply chain. Sebagai penutup, rangkaian dari modul 1 hingga 5 ini menunjukkan bagaimana konsep supply chain management dapat diimplementasikan secara menyeluruh, mulai dari pemahaman bullwhip effect, melalui simulasi, pengukuran performa dengan super model, mitigasi risiko dengan FMIA dan FOR, pemilihan supplier terbaik menggunakan AHP, hingga analisis data menggunakan software Power BI. Semuanya saling terintegrasi untuk menciptakan rantai pasok yang lebih efisien, responsif, dan adaptif. Secara keseluruhan, penerapan supply chain management membantu perusahaan mencapai efisiensi operasional yang lebih tinggi, cepat pengumpulan yang lebih baik, serta pengambilan keputusan yang berbasis data, mendukung terciptanya keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di tengah tantangan transformasi digital. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.